Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya ingin presentasikan ya. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman nih. Eh, Teman-teman tahu kan ya, SKS itu apa? Nah, SKS itu singkatan dari sistem kebut semalam atau ya kita mengerjakan dalam sekejap ya semalam gitu. Saat deadline-nya malam, ya kita mengerjakannya malam itu juga. Jadi mepet gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa bisa ada namanya SKS itu? Kenapa bisa terjadi gitu kan? Nah, teman-teman berpikir kenapa sih kok aku tugas itu selalu kayak deadline terus gitu. Kayak tugasku banyak banget gitu. Itu karena teman-teman itu suka yang namanya menunda waktu gitu. Nah, kenapa bisa menunda waktu? Ya karena waktu teman-teman itu belum bisa diatur gitu. Jadi teman-teman hanya ya udah gitu, misalnya kuliah ya kuliah, ada waktu kosong ya kadang gabut gitu kan. Nah, itu nggak bagus gitu teman-teman. Nah, kali ini saya ingin membantu teman-teman untuk bisa memperbaiki pola hidup ya, pola kegiatan gitu. Nah, tentu saja yang akan saya sampaikan adalah time management. Nah, sesuai dengan namanya, time management adalah manajemen waktu. Jadi, teman-teman itu bisa memanage waktu dengan baik begitu. Sehingga yang kayak tadi SKS itu tidak akan terulang lagi. Nah, di kali ini time management ini saya akan menyampaikan 4 poin penting ya, teman-teman. Oke. Nah, 4 poin itu adalah ada time lock, terus schedule time, morning ritual, dan have some fun. Dari keempat unsur ini, itu kita bisa memanage waktu kita dengan baik. Oke, dari yang pertama, yaitu adalah time lock. Apa itu time lock, teman-teman? Sesuai dengan namanya adalah pencatatan waktu. Nah, kita perlu dalam seminggu nih, teman-teman. Seminggu ini kita ada kegiatan apa aja gitu. Contoh, misalnya kita anak kuliahan gitu kan. Seminggu itu kita ada kuliah, terus yang kalau teman-teman ikut ikut apa itu namanya UKM ya. Nah, UKM atau mahasiswa kegiatan mahasiswa organisasi, nah itu juga perlu teman-teman catat. Nah, dengan mencatat jadwal teman-teman itu, teman-teman bisa tahu nih, oh di hari ini jam segini saya ada kuliah gitu kan. Terus di hari ini jam segini saya ada kegiatan organisasi gitu. Nah, dengan itu teman-teman bisa melihat, oh di jam segini ternyata saya jamnya kosong nih. Nah, kan sudah nih teman-teman sudah melakukan pencatatan ya. Jam segini ada jadwal, jam segini ada iya jadwal, terus jam segini itu organisasi atau UKM ya. Nah, kemudian setelah kita melihat atau mencatat waktu yang ada di kita selama minimal kalau bisa usahakan teman-teman 3 minggu ya. 3 minggu, maaf, 3 hari. Jadi itu udah minimal 3 hari. Atau enggak kalau misalnya masih berat sehari aja teman-teman. Oke. Nah, dari teman-teman catat waktu tadi, teman-teman perlu juga yang namanya schedule time, yaitu menjadwalkan waktunya. Ya, yang tadi itu sebelumnya kan time block. Kita mencatat waktu yang biasanya sudah ditetapkan dari pihak luar gitu kan. Nah, selanjutnya kita perlu juga menjadwal untuk diri kita sendiri. Misalnya kita kan kuliah, terus mesti juga ada ini ya, apa tuh namanya? Tugas kelompok. Nah, tugas kelompok itu biasanya teman-teman
hanya ya kayak wah aku kosong nih, bagaimana kalau kita tugas gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah tadi mencatat waktu, kan teman-teman bisa melihat, oh jam segini aku kosong nih, jam segini kosong. Nah, karena kosong itu, teman-teman bisa menjadwalkan waktu yang kosong itu buat dipakai gitu, buat kegiatan lain. Contoh di sini, misalnya tugas ya, kita meeting FP gitu kan. Oh, di hari Senin terus malam ya biasanya. Senin malam gitu. Wah, ternyata kosong. Nah, bisa nih aku jadwalin untuk meet buat final project. Nah, habis itu juga kita perlu menjadwalkan, biasa kan kalau tugas ada deadline gitu ya teman-teman. Nah, deadline itu kita taruh, misalnya di sini kan contoh kita ada deadline tanggal 23 gitu kan. Nah, kita bisa lihat kan, wah di tanggal segini, jam segini ada deadline. Nah, berarti kita perlu mengatur waktu kita untuk mengerjakan tugasnya itu sebelumnya, dong. Kalau bisa jauh-jauh hari, biar tidak terjadi kayak tadi, SKS ya, sistem kebut semalam. Nah, setelah teman-teman sudah mengatur waktu nih, nah kan sudah ya mengatur waktu. Nah, teman-teman juga itu perlu yang namanya morning activity atau morning ritual ya. Ya, yang dimaksud morning ritual adalah kita perlu hari jadi untuk memulai hari itu biasanya pagi hari ya teman-teman. Kalau siang itu kan biasanya sudah penuh dengan tugas, jadwal gitu kan. Sedangkan di pagi hari itu adalah waktu teman-teman miliki untuk bisa dimanfaatkan untuk memulai pagi yang baik gitu kan. Dengan apa? Dengan pagi yang baik itu, teman-teman bisa meningkatkan spiritual teman-teman yang dimana bisa membangkitkan semangat sehingga hari itu teman-teman bisa menjalankan kegiatan dengan baik. Contoh aja kayak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya nggak terlalu urgent ya, tetapi membawa dampak yang lebih baik ke depannya gitu. Contoh aja kayak olahraga di pagi hari. Nah, dengan olahraga di pagi hari, itu semua tidak terlalu urgent. Tapi ke depannya itu bisa membuat teman-teman itu dapat menjadi lebih sehat gitu kan. Sehingga kegiatan yang berat-berat itu menjadi rileks gitu. Juga ada kayak misalnya biasanya kan bapak-bapak gitu ya baca koran gitu kan. Itu juga termasuk ritual pagi teman-teman. Jadi teman-teman membaca koran terus oh ada informasi nih. Nah, teman-teman kayak mendapatkan informasi di pagi hari itu juga meningkatkan uh, apa ya namanya neuron otak kita ya gitu. Jadi pagi-pagi sudah apa ya udah jalan gitu kan, udah otaknya itu sudah anggap aja kayak pemanasan ya, pemanasan. Jadi dengan membaca berita-berita gitu, oh kita hari ini tahu gitu keadaan sekitar kita di pagi hari ini gitu. Juga bersepeda, olahraga jogging gitu kan. Itu kan termasuk olahraga gitu kan. Nah, itu bagus untuk teman-teman manfaatkan waktu paginya gitu. Jadi nggak hanya ini aja, mungkin kalau teman-teman kepikiran lain gitu kan waktu pagi, kalau bisa jangan ini ya, tidur tidur pagi. Tidur pagi itu kurang bagus ternyata teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu biasanya pagi malah tidur, apalagi habis subuh nih, itu malah membuat kita satu hari itu menjadi malas. Itu sudah terbukti ya teman-teman. Ya eh, contoh saya sendiri gitu sih. Biasanya saya tidur gitu kan, bangun-bangun itu tambah malas gitu. Mau kuliah gitu rasanya malas banget berangkat. Karena dari pagi aja kita sudah eh, apa ya, udah malas gitu. Karena tidur tadi kan efek tidur tadi, tidur pagi sehingga kegiatan sehari itu kita menjadi malas. Nah, gitu teman-teman. Terus
kan tadi udah time lock, schedule time, terus sama morning ritual. Terus yang terakhir nih teman-teman, yaitu adalah have fun. Nah, maksud have fun ini apa? Jadi kita juga perlu menjadwalkan kesenangan kita atau waktu hiburan kita gitu. Kita nggak mungkin dong kayak terus kerja, belajar, pasti kita akan jenuh gitu. Nah, karena itu kita perlu menjadwalkan ya. Jadi jangan jangan kita jadikan have fun kita itu hanya di waktu luang gitu. Kita perlu juga menjadwalkan. Kayak oh jadwal ini adalah waktu have funku gitu. Karena kenapa teman-teman? Dengan kita menjadwalkan, kita akan apa ya? Teman-teman pasti pernah ini kan merasakan kalau kita habis kerja keras, terus kita menantikan waktu yang kita jadwalkan ini, yaitu have fun itu, kita menantikan nih. Dan pas sudah masuk waktunya, nah kita manfaatkan tuh waktunya untuk have fun. Nah itu rasanya beda teman-teman. Rasanya itu lebih menyenangkan, lebih senang daripada kita misalnya ada waktu kosong nih, kita pakai itu malah biasanya kita malah kadang apa ya istilah gabut gitu teman-teman. Karena kita nggak tahu nih, kita nggak ngerencanain kita mau ngapain di itu. Nah, gabut itu kurang bagus teman-teman. Kalau bisa kita harus beraktivitas ya. Jangan hanya aku bingung nih mau ngapain gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gitu teman-teman. Kayak sini kan have fun. Contoh teman-teman punya hobi apa gitu kan. Hobi renang atau main game gitu kan. Main game juga nggak apa-apa gitu. Sesekali kita perlu menjadwalkan. Terus ada juga yang hobi nonton film atau mendaki kan. Kayak misalnya nih akhir pekan udah saya jadwalkan untuk mendaki. Nah, itu rasanya pasti enak tuh teman-teman. Oke. Nah, tadi kan kita udah tahu ya. Tadi kan ada apa? Dari sebelumnya time lock, kita perlu mencatat waktu kita. Terus setelah kita tahu waktu kita apa aja, kita juga perlu menjadwalkan juga waktu yang ingin kita manfaatkan. Ya, tadi kan kalau time lock itu adalah bisa jadwal dari luar, eksternal. Terus uh, yang schedule time itu adalah waktu yang kita manfaatkan gitu. Kemudian paginya morning ritual itu perlu juga teman-teman kita manfaatkan waktu pagi kita karena waktu pagi itu adalah waktu pribadi kita, tidak bisa diganggu oleh orang lain. Biasanya begitu kan. Karena biasanya kegiatan dengan orang luar itu kan agak siang gitu kan. Nah, juga jangan lupa manfaatkan waktu have fun. Kita perlu juga have fun teman-teman biar dengan uh, kita senang gitu kan, meningkatkan rasa senang kita, bahagia kita itu akan melancarkan kegiatan kita teman-teman. Oke, 4 poin itu perlu teman-teman ingat ya. Oke. Nah, di sini ada kutipan dari Sunday Adele aja. Nah, kutipan adalah pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Nah, jadi dengan teman-teman ini bisa memanfaatkan waktu dengan efektif, itu akan meningkatkan kemungkinan teman-teman itu bisa sukses. Contoh aja kayak orang-orang sukses gitu kan kayak Bill Gates, terus atau yang di Indonesia kayak Gojek gitu kan, founder Gojek gitu kan, Nadiem Makarim. Beliau pasti punya waktu manajemen yang bagus gitu. Nah, kalau teman-teman nih, kalau berkeinginan untuk menjadi sukses, maka teman-teman bisa mulai dari sekarang manfaatkan waktu dengan baik. Teman-teman jalankan dari keempat tips tadi, semoga juga dapat membantu teman-teman untuk menjadi lebih sukses dan lebih baik lagi. Oke, mungkin itu saja
presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.